Oh, dinomakan masa kecil, masya Allah. Buat nangsa kalau tua. Tua nanti prosesnya alami jadi juga sudah juga menjadi halal untuk kita ya, kita manfaatkan. Oh, begini, buat nangsa nanti. Kadang-kadang anak-anak sekarang gak karu-karuan ya. Dicampur nopo wae kadang-kadang ngoten iki. Ya. Bagi nggih? Ngoten nggih? Ini pembahasan masalah air, tapi jawaban Rasulullah ternyata di dalam laut ini juga ada bangkai. Ngeten iki penjelasan kata ulama itulah pertanyaannya yang disebutkan hanya secuil saja persoalan masalah tohara, tapi jawaban cakupannya Rasulullah memberikan penjelasan laut secara luas. Jadi ngoten niku min kita jus, tapi yang dimaksudkan ya sebagian saja, tapi semuanya mencakup kelautan ini adalah disampaikan oleh Rasulullah termasuk bangkai hewan lah. Oh, cakupannya luas. Rasulullah masa luar biasa. Sehingga orang-orang begitulah Rasulullah. Padahal tadi bangkainya nggak ditanyakan, tapi langsung dijawab Rasulullah karena persoalan ini berkaitan dengan masalah laut. Ya, ceritanya nggak ada. Hadis tersebut ya, diriwayatkan apa dengan? Disebutkan kata niki, disebutkan ya akhrajahu arba'a kata niki. Berarti sih terarba'a tadi itu. Abu Daud, ya, Tirmidzi, ya, Nasa'i dan Ibnu Majah. Di sini wa Ibnu Abi Syaibah ditambah juga Ibnu Abi Syaibah. Ini juga perawi hadis. Walafzulahu dan lafadznya adalah menurut Ibnu Abi Syaibah. Jadi lafadz yang digunakan kata niki, hadis kata niki berdasarkan bukan lafadznya Abu Dawud, bukan lafadznya Nasa'i, bukan lafadznya Tirmidzi, bukan lafadznya Ibnu Majah, tapi lafadznya menurut Ibnu Abi Syaibah. Wasahal Ibnu Khuzaimah dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Walaupun Ibnu Khuzaimah enggak meriwayatkan, tidak ada di Sahih Khuzaimah, tapi beliau berikan penjelasan hadis ini sahih. Wa Tirmidzi juga begitu mengatakan tidak sahih itu. Juga ada Warung Malik juga ada, juga Yat Malik, Wasahi'i juga ada, Wa Ahmad dan ada itu. Ada nih berarti ternyata bukan hanya 4 saja. Berapa tadi? 5 Abi Syaibah. Termasuk lagi apa? Imam Malik menjadi apa? 6. Dan Imam Syafi'i juga ada lagi, Imam Ahmad juga ada. Begitu penjelasan di dalam kitab Bulughul Maram. Riwayatnya aslinya ngoten iki bahasanya. Cuma di sini diberikan terjemahan saja ngoten niku. Nah, cuma cuwil tulisannya kan. Sampai kayak diriwayatkan oleh berapa? Imam yang 4 kata mawon. Tapi aslinya akhrajul arba'ah gitu. Dikeluarkan maksud diriwayatkan oleh Imam 4. Nah, 4 siapa? Ya Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Sampai sini wa Ibnu Syaibah itu. Walafdulahu dan lafaznya adalah Ibnu Syaibah nasabnya itu. Jadi yang rahimakumullah penjelasan hadis tersebut ya amat sangat luas cakupannya terkait dengan masalah air. Gitu. Air laut itu suci, mensucikan untuk wudhu angsal. Pertanyaannya padahal ketika itu bagaimana kalau misalnya, ini ada pertanyaan nih, bagaimana kalau saya wudhu dengan air laut? Seakan-akan dibolehkan kalau misalnya tidak ada air tawar. Maksudnya nggak begitu jawaban Rasulullah. Jawaban Rasulullah dikatakan laut itu sama airnya asin, tapi hukumnya sama dengan hukum air tawar. Nggak tahu maksudnya itu. Itu kan nggak pertanyaan. Pikir aku orang banyu tawar ya. Berarti gak oleh gak air boten. Pertanyaan ngoten asalnya kan saya itu punya air terbatas untuk hidup ya Rasulullah. Bagaimana kalau misalnya saya itu wujudnya menggunakan air laut? Nah, tapi jawab Rasulullah jawabannya bukan naam begitu. Kalau naam iya. Berarti kalau naam air laut tadi itu digunakan hanya darurat ketika tidak ada air tawar. Tapi jawab Rasulullah bukan naam begitu. Langsung diterangkan ya. Huwa air laut tahur. Suci itu. Apanya? Ma'u airnya. Berarti hukum air laut sama dengan hukumnya air tawar. Jamaah rahimakumullah. Masya Allah Rasulullah memberikan jawaban luar biasa itu. Pertanyaannya berkaitan dengan kasuistik masalah ya, peristiwa tadi berkaitan dengan masalah air tawar yang dibawa terbatas untuk minum saja, tapi dijawab luas oleh Rasulullah. Betul ya? Hadis berikutnya mari kita lihat. Ya.
Nomor 2 ngeten iki. Disampaikan dari Abi Sa'id Al-Khudri, ini sahabat. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ya. Qala mengatakan, nah ini. Qala Rasulullah SAW bersabda, "Innal ma", sesungguhnya air, kata Rasulullah, "Innal ma", tahur, air itu suci. La yunat disu syai'un, tidak bisa dinajiskan oleh suatu apapun. Jadi hakikatnya asalnya air itu berapapun ukurannya, sedikit atau banyak, tidak menjadi najis dan tidak bisa dinajiskan oleh jenis najis apapun. Asalnya begitu hukum asalnya itu. Ngeten iki juga ada cerita nih, hadisnya ini panjang. Dalam Abu Dawud, ya, mari kita lihat ini, ternyata hadis ini diriwayatkan siapa ini? Akhrajus Salasa, nah, Salasa berarti Abu Dawud ada, Tirmidzi ada, ya, Nasai ada itu ya, jadi itu. Dan disahkan oleh Imam Ahmad, nah, ingatan itu. Cerita ini ingatan di Abu Dawud. Suatu ketika Rasulullah ditanya di kota Madinah, ada sumur namanya Butoa. Kalau rendeng ngeten iki, hutan ngeten iki, ada airnya penuh ngeten iki sumure. Pada waktu itu diteliti Itulah memang seorang ilmuwan oleh peneliti ahli hadis, ulama-ulama, go selendang, selendang. Selendangnya dicemplung ngoten iki, meteran ngoten iki. Kemudian diukur airnya tadi. Kemudian kalau rendeng airnya tadi itu kita betul sak detik ngoten, sak ujung. Lembari sumure diikat karya ngoten niku kira-kira lebarnya sama dengan kayak sumur-sumur pada umumnya ngoten gitu. Diameternya kira-kira semacam 60 cm kubik gitu. Nggak lebar, ya cukup kecil aja. Airnya nggak penuh kalau penuh hujannya kan nanti di sampingnya. Tapi kalau ketiga airnya diukur lagi pada waktu ketiga, ada selendang nanti itu atau tampang nanti itu mau ditarik jangan gitu ya. Ternyata di sana dilihat ketika itu Yusewu kok akeh gombal. Gombal ini apa ngoten niku? Diberikan penjelasan ternyata sumur tersebut memang semacam buangan akhir ngoten niku. Kalau hujan, nyun sewu gombal-gombal ibu-ibu sing buang ngoten niku. Napa niku kalau sekarang itu? Nah, softtek itu merono, melayu meriku. Lanjut ditanyakan bagaimana ya Rasulullah kalau saya bersuci dengan ngoten niku tuh yang ngoten niku Pak. Lalu Rasul mengatakan innal ma, sesungguhnya air tahur, bersuci, kata suci air itu. La yunajjisu syai'un, tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu apapun. Bayangkan. Ini hasilnya ngoten niku. Nah, nanti ada penjelasan. Nanti kata Rasulullah kalau airnya masih tetap tidak berubah. Nah, warnanya, rasanya masih asli, walaupun di sana yusewu kejatuhan apa niku? Ngoten niku kotoran ngoten niku. Katakan ada kencing atau beol di sana bisa begitu. Tapi kalau nggak berubah, tidak najis nanti kata Rasulullah. Aslinya ngoten niku. Nah, itulah sejarahnya atau asbabul wurud hadis nomor 2 di dalam Kitabul Marom. Cuma di sini lihat air itu aslinya suci kata Rasulullah, tidak dinajiskan oleh satu apapun. Nah, ini kita lihat penjelasan berikutnya ini penjelasannya. Hadis nomor 3, inal ma'a ini. Sesungguhnya air la yunajjisu syai'un. Air itu hakikatnya tidak bisa dinajiskan oleh satu illa, ini kecuali ini. Ma apa-apa ghalaba, ma itu barang apapun ini bisa najis atau tidak itu ya. Kalau barangnya najis berupa najis, tapi kalau barangnya yusewu, air misalnya bangger ngoten niku, tapi tidak najis. Kenapa? Karena memang saking lamanya akeh godhong-godhongan nih, kan berubah itu. Boten najis. Ma itu apa-apa itu, termasuk barang najis atau barang yang tidak. Ghalaba itu, yang berubah ala rihi, rasanya berubah. Berubah apa misalnya? Nah, ini kok tak rasanya kok ambune kencing, nah itu berubah berarti. Tapi kalau rasanya kok bangger, boten, bangger itu boten jenis najis kan. Godong-godongan apa najis itu? Rihu ya rasanya. Rihu baunya di bau Mas Pak. Rihu ini bau. Bau ini kayak kencing gitu baunya. Nah, berarti najis. Ya. Katakan kalau misalnya ada banyu satu timbok, misalnya dikencing, ada yang anak kecil, kencing anak kecil kalau sudah 2 tahun kan najis itu. Najis mutawasito ya, bukan najis khafafah. Kalau
2 tahun anak itu belum makan apa-apa, najisnya ringan, apa-apa. Tapi kalau sudah tahun lebih, arek cilik nuju nih gue tiba-tiba ada air, dicipi, diambu, gak ambu, dicipi gak bau, kencing, ngoten niku boten najis. Walau warnanya kok pancet, nggak seperti kencing, boten najis. Kalau berubah seperti kencing, ya, katakanlah bukan satu timbom ya, satu bak besar itu, kata niku. Tapi kalau ini baju diompor kok keruh kok kencing, dilihat berarti sudah kencing, banyak kencing sudah najis. Itulah hakikatnya ukuran-ukuran yang berubah ketika merubah air tersebut, bukan ukuran misalnya ada berapa ibiknya itu. Memang ada hadis, nanti ada penjelasan di belakang, yang hadis tersebut dipersoalkan oleh ahli hadis. Jadi jamaah rahimakumullah, ini intinya di sini. Air tadi itu kata Rasulullah semula tidak najis, tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu apapun, kecuali di sini diberikan penjelasan kalau air tadi itu berubah kejatuhan barang-barang najis dan berubah apanya, baunya berubah, rasanya berubah, dan warnanya berubah seperti najis tadi, maka menjadi najis. Begitu, kemudian hadis berikutnya nomor 3. Insya Allah sampai malam ini nomor 3 mawon ya. An Abi Umamah Al-Bahili. Ini Abi Umamah Al-Bahili mengatakan nomor 3, hadis nomor 3. Kola mengatakan, Kola Rasulullah telah bersabda itu. Innal ma, sesungguhnya air, la yunajisu, tidak bisa dinajiskan sesuatu apapun. Illa, kecuali ini, ma'olaba, kecuali yang merubah alargi atas apanya itu. Baunya itu berubah, atau dan rasanya berubah, walau dan warnanya berubah. Itu menjadi najis, sama dengan tadi itu. Tapi hadis ini akhrajul Ibnu Majah, didoifkan waduh Abu Hatim. Doif, kalau sudah doif tidak usah dibahas sama rahimahullah. Tapi kalau misalnya sebagai pendukung hadis yang lain, boleh. Tapi kalau hanya ini jadikan dasar hukum untuk istibat, dasarnya hadisnya tadi ini buatan asal. Karena apa? Hadisnya sudah lemah. Tapi kan tadi di atas ada hadis sahih itu ya. Yang keempat masih ada waktu. Ada lihat Al-Bayhaqi, baik mengatakan ya. Nah, hadis nomor 4 ini. Ini ya Bayhaqi ya. Al-Bayhaqi mengatakan Rasulullah al-ma'u tahur, air itu suci. Illai, kecuali di sini intahoyar, ketika berubah apanya di sini rihu, rasanya berubah, warna bambunya berubah, autamu dan rasanya berubah, awlanu binajasid berubah karena najis tak disufi karena kejatuhan najis di dalamnya berubah ya menjadi najis. Untuk berikutnya pembahasannya agak panjang, artinya sampai di sini dulu. Hadis nomor 4 ya, saling mengingatkan nanti, monggo nanti. Mungkin kami lupa. Nomor piro hadis, karena ada nomornya semuanya. Insya Allah jumlahnya hadisnya sekitar 2000, sekitar 1900 berapa, 800 berapa, enggak 2000 hadisnya itu. Nah, malam hari sampai nomor 3 di nomor 4. Monggo, kalau ada yang mau dibahas, tanyakan, monggo, silakan. Ibu, monggo Bapak kalau mau tanya silakan. Good? Sabut? Cukup? Demikian jamaah rahimakumullah yang bisa kami sampaikan ya, terkait dengan pembahasan awal-awal ya, hadis yang ada di dalam kitab Bulughul Maram, yaitu membahas bab to'ah. Apabila ada yang keliru hilaf kami nyampaikan, wajar sebagai manusia biasa nih. Banyak salahnya, kata keliru nih, kata hilaf nih, maka oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya bilai taufik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.